balik lagi bersama Asia di channel Dan Film. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah film animasi yang wow banget guys. Pokoknya kita bakal ngebahas film Donghua. Ini per part ya guys ya. So pastiin buat kalian ya, siapkan cemilan dan minumannya nih. Pokoknya kalian pasti penasaran deh. Oke, biar gak lama mending kita langsung aja ya ke filmnya. Hope you guys enjoy. Film ini berawal dari seorang pria bernama Ziling Yang. Sebut aja Andre ya guys ya. Berasal dari kerajaan dan istana Wu sedang membawa bayinya nih guys. Pertempuran pun dimulai nih guys. Diceritakan di sana ada Kaisar Xi Yuan. Ziling terus mengawal pasukan Xi Yuan dengan kekuatan naganya guys. Keren banget dah, mana lagi sambil gendong bayi nih guys. Nah, diceritakan bahwa anak si Ziling ini diminta untuk dikorbankan dengan alasan untuk kesejahteraan keluarga nih guys. Makanya tuh dia nggak terima dengan kerajaan dan memilih melawan mereka semua. Ziling pun berhasil nih numpas si kroco-kroco dan akhirnya terjadilah pertarungan besar dengan si kaisar nih. Saat sedang asik bertarung, tiba-tiba ada seorang perempuan bernama Chu Yining yang datang untuk membantu si Ziling nih guys. Tapi kaisar yang notabene memang kuat memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya nih guys. Ziling gak tinggal diam dong tentunya. Sambil menggendong sang anak si Ziling dan Yining menyatukan kekuatan terbaik yang mereka punya nih buat ngalahin si kaisar. Next, cerita berlanjut ke beberapa tahun kemudian nih. Cerita berubah ke sebuah Berry yang sedang diserang oleh monster besar nih guys. Sedangkan di sisi lainnya ada kekuatan yang sangat besar berupa mata seperti mata serigala muncul nih guys. Matanya agak merah-merah gitu, beres nangis kali ya. Belum diketahui nih monster tersebut punya bentukan kayaknya gimana gitu ya. Scene berganti kembali ke beberapa tahun kemudian di mana banyak anak-anak sedang berlatih bela diri nih. Nah, di sini kita ditemuin nih sama pemeran utama dari film ini, yaitu si bocah bernama Si Hao yang merupakan murid paling kecil, paling muda di sana. Kecil-kecil tapi cabai rawit nih guys. Gue yakin kan pemeran utama namanya juga. Mereka semua mempunyai guru mengajari mereka bernama Si Yung Feng yang merupakan ketua klan di sana. Si Yung Feng ini cuap-cuap nih ke para muridnya. Di luar sana banyak musuh buas. Kalau kalian gak kerja keras, gimana kalian mau melawan mereka? Saat sedang asik ngomong, Sin berpindah ke sosok monster kembar siam nih guys. Kepalanya 2, badan 1 nih. Nah, terlihat ada beberapa kesatria yang siap memburu monster badak itu nih. Wih, nyari cap badak nih mereka. Passwordnya yang ada badaknya ya guys. Mereka semua berburu monster ini guna memenuhi cadangan untuk kebutuhan makan satu desa nih guys. Namanya Desa Batu. Lagi pada asik nyusun strategi, tiba-tiba ada yang ceroboh nih langsung main serang sendiri. Aduh, gegabah kali mas-mas ini ya, udah kelaparan kayaknya. Serangan Mas Gegabah ini tidak berarti apa-apa nih guys. Dan malah Mas Gegabah ini diserang balik dengan cara ditantang sama si badak nih. Lagi asik bertarung, tiba-tiba ada burung besar menghampiri. Diketahui bahwa burung ini memiliki julukan Green Scale Eagle yang datang dan langsung membawa terbang si badak. Belum selesai sampai di situ, si burung dan badak ini bertarung di udara. Untungnya memang burung ini abang jago dan si badak kalah. Dan ternyata si Green Eagle ini menyadari keadaan manusia tadi guys dan berbalik arah menyerang mereka nih. Baru saja si burung memulai serangan, tiba-tiba gunung berapi meletus guys. Bush. Gunung berapi itu memuntahkan banyak batuan vulkanik. Di sisi lain, saat langit menjadi merah, si ketua klan menyadari ada yang aneh dan menebak-nebak akan ada harta karun surgawi yang akan muncul nih. Dasar mata duitan emang. Balik lagi ke si badak. Akhirnya para prajurit berhasil membawa pulang si badak ke desa nih. Asik makan nih satu kampung. Saat semua senang mereka selamat dan membuahkan hasil berupa buruan, si Hao malah murung galau gitu guys. Dia sedih karena mempertanyakan kenapa ayah dan ibunya tidak kembali dari perburuan. Usut punya usut nih guys ya. Kedua orang tuanya udah pergi jauh dan lama gak pulang nih. Dua-duanya Bang Toib kayaknya ya guys ya. Oke, lanjut ke sore hari nih guys. Mereka sedang melakukan proses penyembahan dewa nih yang dipimpin oleh ketua klan. Mereka berdoa kepada surga dan meminta agar desa Batu dilindungi guys.
Singkat cerita nih, murid-murid disuruh ngerendam nih. Tapi bukan sembarang ngerendam ya. Mereka semua berendam di kolam obat. Kolam obat ini udah dimasukin zat-zat dari si badak yang diburu tadi guys. Bener aja nih, kolam isinya air yang ada badaknya. Udah kayak larutan penyegar ya guys. Dengan berendam menggunakan zat si badak katanya ini. Hal ini ngebuat para si murid tulangnya bakal lebih kuat atau bahkan sebanding dengan kekuatan monster tadi guys. Saat asik mandi, si Sohu ini nanya ke ketua klan nih guys. Emang dasar bocah polos si So ini ya guys ya. Apakah setelah mandi boleh minum susu hewan? Katanya seperti itu. Si ketua klan pun tertawa, ngakak guys dan menjawab, tenang aja kamu bisa minum yang banyak kok So. Katanya seperti itu. Sesudah ketawa, tiba-tiba si ketua klan ngeluarin kekuatan yang ngebuat si air kolam lebih panas lagi nih. Tampak murid-murid kepanasan dan gak kuat tuh. Hebatnya cuma si So yang bertahan guys. Saat sedang bertahan, tiba-tiba keluar sebuah benda dari dalam kolam di depan mata So. Kakek yang kaget cepat menyuruh So untuk menyerap benda tersebut. Ternyata benda tersebut adalah serapan kekuatan dari badak tadi nih guys. So yang sangat kepanasan kuat untuk menahan dampak dari kekuatan tersebut nih. Dan tiba-tiba dari kolam muncul ledakan. Ternyata itu si So yang lagi ngangkat kolam guys. Gila kuat bener nih bocah ya. Si ketua klan yang kaget mengartikan bahwa kekuatan So sebanding dengan anak monster kuno nih. Wah emang spesial banget nih bocah ya. Kayak martabak nih. So pun akhirnya berhasil menyerap kekuatan dan malah beneran minta susu hewan dong. Aus kayaknya dia pun membawa susu hewan itu ke sebuah pohon dan pohon itu diketahui sebagai dewa pelindung di sana. Ternyata Sohu memberi susu tersebut dan menyiramnya ke pohon itu guys. Setelah menyiramnya, So dengan kalem bertanya kepada pohon tersebut, di mana keberadaan kedua orang tuanya. Tapi ia mendadak sedih karena bahkan jika bertemu pun ia tidak tahu bagaimana muka kedua orang tuanya karena ia ditinggal dari kecil nih. Sedih banget pokoknya si So ini guys. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang bernama Huniu. Dia adalah anak si Tihau guys. So menanyakan di mana nih kakaknya dan Huniu hanya menjawab telur. Burung yang ternyata artinya kakaknya sedang mencari telur burung. Ternyata mereka semua mencari telur burung tersebut karena ingin mendapat kekuatan elang tersebut dan ingin lebih kuat dari si So nih guys. Saat sedang asik mengobrol di depan telur, tiba-tiba si burung pun datang nih guys. Kaget gak tuh? Soho pun datang dan berteriak kepada teman-temannya untuk segera kabur. Mereka yang belum sempat kabur dibombardir oleh seorang hingga akhirnya mereka jatuh dari tebing guys. Selagi selamat dan mereka kabur, mereka lari membawa si telur tadi guys. Nah yang bawa tuh si So guys. Dia mengorbankan dirinya yang diserang biar teman-temannya bisa kabur. Saat teman-temannya coba untuk kabur, So akhirnya bisa menaiki elang tersebut nih. Tapi si elang yang memang kuat malah tetap nyerang temennya nih. So pun akhirnya sekuat tenaga melindungi temennya. So pun akhirnya dan teman-temannya masuk ke dalam hutan karena si elang gak akan bisa masuk ke hutan tersebut nih. Di sisi lain ada tim pemburu yang lagi asik ngobrol guys. Tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara anak-anak yang membuat mereka panik. Si ketua klan tiba-tiba datang dan berbicara ada sesuatu yang gak beres nih. Cerita berlanjut saat So dan teman-temannya sudah di dekat gua. Dan So mengeluarkan kekuatannya yaitu tinju api untuk membuka gua yang terhalang oleh batu besar. Saat hampir semua sudah akan masuk gua, ada satu teman So yang tertinggal karena tersandung guys. Lagi-lagi dengan hebatnya si bocah So ini berhasil menyelamatkannya dan masuk ke dalam gua tersebut. Gak selesai di sana, saat si burung terus menyerang dan memaksa masuk gua tersebut, So secara tidak sengaja memegang sebuah batu guys. Dan saat ia memegang tiba-tiba muncul kekuatan seperti sihir yang keluar dari sisi gua tersebut. Katanya nih sihir itu sihir yang ditinggalkan nenek moyang mereka dulu nih. Sayang banget sihir itu gak berlangsung lama dan si elang tetap memborbadir sisi luarnya gua guys. Saat sedang terus menggempur, So dan teman-teman tim pemburu pun akhirnya datang nih. Pertarungan sengit pun terjadi di antara pasukan pemburu dan elang. Scene berpindah ke Lesi Pihau yang mengatakan sudah gak mau lagi si telur burung itu dan ingin mengembalikannya guys. Labil nih anaknya. Ketua klan pun menjawab bahwa sudah terlambat untuk melakukan hal itu.
Dan pertarungan pun masih terus berlangsung nih guys. Tapi si elang tetap mencari telurnya dan mencoba mengejar. Akhirnya berhasil diserang dan jatuh ke daratan. Si burung pun kesal dan menembakkan kekuatannya ke sebuah tebing besar untuk menghentikan telurnya diambil nih. Reruntuhan pun hampir nimpa So dan kawan-kawan. Beruntung ketua klan berhasil nahan tebing tersebut guys. Tua-tua kuat juga nih kakek-kakek ya. Sayangnya nih, ada sebuah batu kecil yang membuat telurnya dipegang itu retak guys. Akhirnya mereka berhasil memasuki desa nih. Setelah si pemburu berhasil ngelempar si burung tersebut. Saat semua orang sudah di desa, si elang yang gak nyerah tetap coba masuk ke desa tersebut. Beruntung di sana pohon dewa pelindung berhasil menunjukkan kekuatan agungnya dan membuat si burung terlempar jauh guys. Saat si burung udah kalah dan tertimpa reruntuhan, telur yang tadi udah retak tiba-tiba menetas nih guys, dan keluarlah seekor anak elang. Baru saja keluar, sayangnya anak burung tersebut langsung mati guys. Yang sedih kan capek-capek hampir dibunuh tadi. Ibunya yang masih hidup melihat kematian tersebut. Si burung yang kesal melihat anaknya mati akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menerjang kekuatan pohon dewa pelindung. Dewa pelindung pun berhasil ditembus nih, tapi sayangnya lagi-lagi saat udah berhasil lewatin benteng dewa pelindung, dia malah tertimpuk batu besar guys. Hebatnya memang kasih seorang ibu nih, si elang tidak menyerah begitu saja dan menghampiri anaknya yang sudah mati. Saat si burung begitu marah karena anaknya mati, pohon dewa pelindung kembali menunjukkan kekuatannya dengan menghidupkan kembali si anak burung yang sudah mati tadi. Betapa senang si ibu melihat hal itu guys. Namun bukan hanya dihidupin anak burung yang udah mati guys. Dewa pohon pelindung memberikan warisan kekuatan burung kuno ke si anak burung tersebut. Soho pun langsung menghampiri anak burung tersebut dan memanggilnya Qinglin, yang berarti sisik hijau. So meminta maaf kepada bayi burung itu dan meminta maaf atas semua yang terjadi nih. Singkat cerita, ada seorang pemburu yang ingin pergi ke hutan belantara dan berbicara kepada si ketua klan nih. Si pemburu ingin mengambil tubuh singa kuno yang sudah sekarat karena faktor umur guys. Di sisi lain diperlihatkan di hutan ada sebuah makam kuno singa nih, dan tiba-tiba muncullah seorang singa kuno yang memang sedang sekarat dan terjatuh. Dan terlihat dari dalam hutan banyak monster yang siap menerkam si singa kuno tersebut. Dan selesailah part 1 nih. Gimana, seru kan filmnya? Jangan lupa aktifin loncengnya ya, karena ini baru part 1 loh teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share karena itu sangat penting banget untuk kemajuan channel ini guys. Yuk kita bangun bersama-sama channel ini agar menjadi review film yang berkualitas ya guys ya. So buat teman-teman di sini jaga kesehatannya ya. Thank you semuanya. Bye bye.